Mau punya HP gaming dengan spesifikasi kencang serta harga terjangkau? Santai kawan, karena nih dia punya HP gaming 1 jutaan yang punya performa kencang untuk main game. Spesifikasinya sudah dipastikan akan sangat mumpuni untuk gaming casual seperti Mobile Legends, Roblox, ataupun eFootball. Tanpa panjang kali lebar, mending tonton video ini sampai habis. Di opsi pertama ada Infinix Hot 40 Pro nih. Walaupun layarnya belum pakai panel AMOLED, tapi udah punya refresh rate 120Hz. Jadi, animasi di layar bisa lebih halus dan lancar gitu, khususnya waktu main game. Dia udah pakai chipset gaming entry level yaitu Helio G99 dan kamu juga udah bisa dapat RAM 8GB dan ROM 256GB. Kemudian untuk settingan gaming seperti Free Fire, doi bisa mainkan di settingan high dengan FPS high. Dan untuk settingan PUBG, kalian bisa pilih main di settingan Smooth Ultra atau HD High. Kedua game ini dapat dijalankan dengan lancar tanpa adanya lag. Nah, untuk spesifikasi singkat dan harga terupdate-nya ada di scene berikut. Masuk ke produk kedua, ada Tecno Pova 5. Smartphone ini udah direview sama Bang Bewok barengan dengan Pova 5 Pro. Nah, perbedaan kedua smartphone ini terletak di bagian chipsetnya, yang mana Pova 5 reguler pakai MediaTek Helio G99. Walau pakai Helio G99, tapi hasil AnTuTu benchmarknya nggak terlalu beda jauh dari si Dimensity 6080 kok. Perbedaan kedua ada di baterai dan pengisian dayanya, yang mana Tecno Pova 5 sudah pakai kapasitas 6000 mAh dan Pova 5 Pro cuma pakai 5000 mAh. Tapi untuk pengecasannya, Pova 5 hanya dikasih 45 watt fast charging, sedangkan Pova 5 Pro pakai 68 watt ultra fast charge. Nah, untuk pengujian gamingnya, Pova 5 ini dapat memainkan game seperti Free Fire dan PUBG Mobile dengan aman dan lancar. Nah, untuk game Mobile Legends, Tecno Pova 5 bisa dimainkan di settingan grafis ultra dengan frame rate super. Hasilnya udah pasti cukup smooth dengan detail gambar yang tajam. Dan berikut untuk harga dan spesifikasi ya guys. Di daftar ketiga ada Redmi 12, yang mana smartphone ini punya 3 pilihan storage, yaitu 4/128GB, 8/128GB, dan 8/256GB. Redmi 12 juga sudah support fitur extended RAM yang bisa di-upgrade sampai 8GB juga. Bang Bewok juga udah pernah mereview smartphone ini kok guys. Hasil yang Bang Bewok dapetin pas ngetes AnTuTu bisa dapetin skor di 200 ribuan poin. Kalau untuk PC Mark dapat skor di 7 ribuan poin. Secara angka mah wajar lah ya, kayak smartphone lain di kelasnya. Soalnya saingannya si Realme C55 pun pakai chipset yang sama, yaitu MediaTek Helio G88. Bang Bewok pun juga ngetes main game di Redmi 12 dengan memainkan game ML dan PUBG Mobile. Untuk experience-nya main ML nggak ada masalah yang ditemukan di Redmi 12. Lancar banget kok. FPS-nya pun stabil di sekitaran 50-60 FPS. Kalau buat main PUBG Mobile masih cukup kok guys, nggak ada stuttering atau lag pas lagi war. Untuk FPS-nya dapat sekitar 35-40 FPS di settingan Smooth Ultra. Nah, kalau kamu emang pencinta Xiaomi dan lagi cari HP RAM 8GB yang harganya 2 jutaan, Redmi 12 bisa jadi pilihan nih guys. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di scene berikut ini. Selanjutnya ada Redmi 13. Sebenarnya doi itu lebih mengedepankan kamera karena punya kamera 108MP terbaik di kelasnya. Tapi untuk gaming juga masih bisa diandalkan kok price boomnya. Dari segi chipset, doi dibekali chipset Helio G91 Ultra yang cocok untuk kebutuhan sehari-hari. Untuk AnTuTu benchmarknya bisa mendapatkan skor 267 ribuan poin. Sedangkan untuk gamingnya seperti game Free Fire, doi bisa dimainkan dalam settingan grafis ultra dan FPS high. Saat mode war, FPS yang dihasilkan sekitar 43-44 FPS, jadi masih sangat nyaman digunakan. Kemudian untuk game seperti FC Mobile hanya dapat dimainkan di grafis medium dengan FPS standar, tapi dengan grafis seperti itu masih sangat playable untuk kita mainkan ya guys. So kalau tertarik sama Redmi 13, cek harga terupdate-nya di scene berikut ya.
Move lagi, ada Infinix Hot 50, yang mana ini doi jadi smartphone Infinix terakhir yang rilis di tahun 2024 bersama saudaranya. Kali ini Infinix menggunakan chipset Helio G100 yang punya performa lebih baru ketimbang G99. Kemudian untuk mendukung gaming, layarnya cukup luas, beresolusi Full HD+ dengan refresh rate 120Hz. Bikin tampilan layarnya pas dipakai buat gaming jadi lebih tajam dan lebih smooth. Meskipun layar dengan spek kayak gini udah termasuk banyak dipakai. Kalau soal gaming, Bang Bewok udah pernah nyobain. Ternyata Infinix Hot 50 juga sudah sangat baik dalam menjalankan game, terutama buat game kelas menengah kayak Mobile Legends, PUBG, dan CODM. Ya, meskipun settingan grafis CODM-nya cuma mentok di medium, tapi pengalaman gamingnya tetap nyaman dan lancar banget. Apalagi mengingat HP ini harganya 1 jutaan. Jelas performa gaming kayak gini layak banget buat dipertimbangkan. Dan berikut adalah spesifikasi singkat dan harga terupdate-nya ya. Dan di urutan kelima ada itel RS4, yang mana smartphone ini sangat jadi bahan perbincangan waktu pertama keluar. Mengingat spesifikasi yang ditawarkan sama HP ini tuh gokil banget untuk HP di harga 1 jutaan aja. Desain itel RS4 memiliki kemiripan dengan Realme 12 series dengan bump kamera besar di tengah. Memiliki MediaTek Helio G99 Ultimate, layar IPS 6,6 inci HD+, 120Hz, baterai 5000 mAh dengan fast charging 45W. Nah, gimana untuk pengalaman gamingnya? Mendengar pengalaman dari salah satu YouTuber, kalau smartphone satu ini masih sangat layak dimainkan di game-game FPS. Walau memang FPS yang ditawarkan nggak begitu tinggi, serta dari grafisnya pun belum bisa yang super tinggi. Tapi bila kita mainkan di mode low-nya, game yang dijalankan masih dapat dimainkan dengan nyaman. Nah, berikut adalah spesifikasi singkat dan harga terupdate-nya ya. Sebelum masuk ke produk yang terakhir, ada nggak nih produk yang jadi inceran kalian? Coba dong share di kolom komentar. Dan terakhir ada itel P55. Walaupun itel cuma menyematkan satu pilihan konfigurasi memori ke smartphone ini, akan tetapi chipset yang digunakan oleh HP ini merupakan chipset yang paling kencang dari semua HP dengan harga 1 jutaan. Udah 5G lagi. Bahkan untuk kelas 2 jutaan pun terkadang masih ada yang belum mau ngasih chipset 5G yang kencang kayak di itel P55 5G ini. Buat kamu yang ternyata juga tetap ngerasa kalau storage luas itu penting, tenang, itel P55 ini juga udah punya 3 slot di SIM tray-nya. Yang artinya selain kamu bisa pakai dual SIM card, kamu juga masih tetap bisa upgrade storage itel P55 ini pakai micro SD. Dan untuk kebutuhan gaming, itel P55 ini bisa dimainkan untuk game seperti FC Mobile atau Asphalt 9. Bahkan doi juga masih playable untuk gaming seperti Genshin Impact, menurut experience dari Udi Shoots. Tapi dengan sedikit catatan nih, dengan chipset yang ngebut plus jaringan 5G tadi, risiko yang harus kita terima adalah bahwa itel P55 ini masih belum memiliki fitur NFC dan lensa ultrawide di kameranya. Tapi kalau tetap suka, untuk spesifikasi dan harga itel P55 5G terupdate ada di scene berikut ini.